Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Forum Madrasah Amil yang diikuti oleh para mahasiswa ini, di sini kami akan menjelaskan tentang profil Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, yang pernah kami pimpin selama 5 tahun. Kalau sekarang saya sudah di Nazisno PBNU. Selama 5 tahun saya mengabdi di Basnas Kabupaten Jember dan membuat profil yang namanya Profil Basnas Kabupaten Jember. Baik para hadirin, kalau berbicara tentang landasan syariat sudah jelas semua, dan itu sudah ada materi di awal kemarin. Nah, termasuk terkait dengan undang-undang. Nah, kalau di Basnas ini ada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011, ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada peraturan Basnas, ada surat edaran menteri, ada surat edaran Panglima TNI, ada surat edaran Kapolri, dan lain-lain. Jadi regulasi undang-undang itu sudah sangat jelas kalau di Basnas, dan itu termasuk di dalam manajemen pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional yang mengurusi tentang ZIS, zakat infak sedekah. Di Basnas ini tentunya berbeda-beda ya, antara Basnas kabupaten itu membuat profil berbeda-beda. Yang penting itu mengacu kepada Renstra, rencana strategis Basnas yang dibuat oleh pusat. Nah, di sini ada visi, misi, dan tujuan. Visi dari Basnas Kabupaten Jember menjadi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang menjunjung tinggi profesionalisme. Jadi memang harus dimanage sedemikian rupa, ada organisasi yang mengatur dalam mencapai visi ini ya. Kemudian misinya melakukan pengumpulan zakat infak sedekah dengan pendekatan kesadaran. Yang kedua, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel. Tujuannya meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelolaan zakat. Jadi diharapkan ada efek ekonomi kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial. Yang ketiga, menjadi penyangga kaum du'afa. Itu tujuannya. Nah, di dalam struktur kepengurusan Basnas Kabupaten Jember ini
Jadi kemarin itu ada 3 komisioner, seharusnya 5, seharusnya 5, cuma yang di SK dan dilantik oleh Bupati hanya 3. Saya sendiri, Kiai Haji Lutfi Ahmad, dan Dr. Muhammad Zainuri MSI. Jadi kemudian ada sekretaris, ada satuan audit ini, ada satuan audit internal, ada Dr. Ahmad Razik, ada Pak Nur Hasan Nudin. Kemudian kami juga memiliki kabak hukum, selain dari itu ada bagian hukum, ada Pak Zainal, ada Nuril Alam. Nah kemudian ada bagian keuangan dan divisi-divisi. Nah ini semua dalam rangka tanzim, dalam serangka mengorganisir kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Basnas. Jadi kita melangkah itu harus dengan organisasi. Organisasi itu kan ada aturan, ada struktur, ada manajemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga membuat ada rencana strategis Basnas Kabupaten Jember. Secara makro pengumpulan ZIS. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan pengumpulan zakat infak sedekah. Nah, saya sendiri ketika jadi ketua Basnas itu, dan saat itu zakat ASN belum bisa ditarik ya akhirnya banyak dengan cara-cara sinergi dan CSR. Nah sinergi itu kami menyediakan mustahik-mustahiknya, kemudian muzaki itu langsung memberikan zakat infak sedekah kepada masyarakat atau kepada mustahik. Kemudian yang kedua, pendistribusian ZIS. Jadi rencana strategis itu terkait dengan pendistribusian, pendayagunaan ZIS, kaji dampak ZIS melalui Puskas. Jadi alhamdulillah banyak juga mahasiswa S1, S2 yang melakukan riset di Basnas, melakukan penelitian. Nah, dan itu merupakan kinerja dari Puskas ini sebenarnya, kaji dampak ZIS melalui pusat kajian. Kemudian secara mikro itu penguatan internal organisasi melalui satu dukungan regulasi. Kalau Basnas ini sangat tergantung kepada bupati, yang saya tahu. Ketika bupatinya betul-betul mau melaksanakan program-program Basnas, ya insya Allah, dan mau menarik ZIS kepada ASN, insya Allah bisa jalan. Yang kedua, transparansi melalui publikasi. Nah, kalian bisa lihat Basnas Jember, banyak YouTube-nya itu. Jadi kalau nganggur-nganggur, kebetulan ada wifi, ya buka aja YouTube Basnas, ingin tahu apa sih kegiatan-kegiatan Basnas itu. Di situ banyak sudah. Yang ketiga adalah akuntabilitas melalui sistem informasi manajemen Basnas atau SIMBA. Jadi ada di Basnas itu ada SIMBA. Misalnya orang yang berzakat, ketika sudah dimasukkan dalam sistem, orang yang berzakat itu langsung menerima informasi lewat ponselnya, lewat WA-nya, langsung ada informasi kalau zakatnya sudah masuk. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nah, bagaimana teknik pengumpulan? Nah, satu
sosialisasi pengurus Basnas ke kantor OPD Kabupaten Jember. Jadi kita ya namanya awal ya, orang banyak masih belum sadar katakanlah ini lembaga baru, jadi perlu sosialisasi ke dinas-dinas OPD organisasi perangkat daerah. Yang kedua, bersinergi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, jadi lewat perguruan tinggi. Yang ketiga, bersinergi dengan BUMN serta perusahaan swasta lainnya. Yang keempat, berkampanye tentang zakat, infak, dan sedekah melalui media sosial. Jadi kampanye melalui media sosial itu, ya Facebooknya, ya Twitternya, Instagramnya. Dan saya terus terang banyak minta bantu kepada para mahasiswa yang saya jadikan relawan. Jadi kalau kalian nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi amil, menjadi pengurus Basnas, menjadi pengurus LAS, menjadi pengurus di Lazisno dan lain sebagainya, maka langkah-langkah teknik seperti ini harus dilakukan. Kemudian kita harus juga memperjelas program. Nah, ini penting program ini. Karena organisasi itu tanpa kejelasan program, ya berat. Ya organisasi apa kalau tanpa program? Dan program itu yang realistis aja. Apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Kita muluk-muluk membuat program tapi tidak bisa lakukan, tidak ada kerja apa-apa, ya juga muspro. Jadi kami itu membuat program itu ada Jember Cerdas, ada Jember Sehat, ada Jember Takwa, ada Jember Peduli, ada Jember Makmur. Nah, di situ ada program-program yang bisa dilaksanakan ketika di bidang pendidikan atau Jember Cerdas. Ya program beasiswa pendidikan, program layanan aktif Basnas, misalnya bimbingan belajar mustahik. Bidang kesehatan, ya pemberian bantuan hutang pengobatan kepada mustahik. Nah ini yang saya lakukan kemarin juga, kita memberi bantuan operasional sepeda motor pengantar darah atau sepeda motor R2 emergency blood jet di PMI. Karena pikiran saya begini, banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di daerah pegunungan itu kekurangan darah dan meninggal dunia. Nah, sementara untuk mengantar darah ke sana itu perlu sepeda motor. Itu banyak, kalau mobil nggak bisa. Makanya kalian dari mahasiswa itu sekali-kali turun ke daerah pegunungan, ya, turun ke daerah pelosok-pelosok yang sepeda motor itu tidak bisa. Sepeda saja juga sulit kadang-kadang ya, mobil nggak bisa gitu. Jadi lewat jalan-jalan setapak, tapi di tengah-tengah itu banyak warga. Nah, pikiran ini kemudian ada kesepakatan dari pengurus Basnas untuk memberikan bantuan kepada PMI. Ya selain dari itu penyemprotan disinfektan ya, karena masa-masa 2019, 2020, 2021 itu masa COVID. Kemudian ada bantuan pipa air bersih, masker dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak masyarakat yang ada di Jember ini, terutama di daerah Tanggul, di daerah Kaliwates ini, di daerah Panti, kesulitan air bersih. Nah, bisa memperoleh air bersih, jadi ngambil dari gunung, dan itu perlu pipa. Kemudian ada Jember Takwa, ya paket buka puasa, pembinaan dai, bantuan biaya pernikahan, bantuan biaya sunatan, dan advokasi mustahik. Alhamdulillah di Jember Takwa ini kami ada 2 orang mu'alaf yang masuk Islam ke saya. Jadi itu merupakan sesuatu nilai yang
menurut saya sangat berharga. Kemudian ada Jember Peduli. Ya kita seringkali santunan fakir miskin, bantuan pelunasan hutang, bantuan renovasi RTLH, bantuan Ibnu Sabil, bantuan kematian, dan program tanggap bencana. Jadi kepedulian. Dan yang terakhir adalah Jember Makmur. Ini yang di bidang ekonomi. Ada program zakat community development, ada kampung zakat di Sumber Jambi, ada program pemberdayaan ekonomi, pemberian modal usaha, program pelatihan usaha, program bantuan infrastruktur, dan juga ada kampung SDGs itu nanti. Yang menarik ini termasuk adalah SDGs karena ini adalah wacana internasional keputusan PBB yang harus dilaksanakan oleh negara-negara seluruh dunia. Makanya ada Basnas on SDGs, ada zakat on SDGs, ada fikih SDGs dan lain sebagainya.